Oke, selamat malam untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Malam ini Mbak Yu hadir bersama anak-anak hebat Indonesia ya, terkhusus untuk Bumi Sakti Alam Kerinci, Lembahnya Surga. Hari ini Mbak Yu hadir bersama Alvino ya, Alvi Alvino ya, anak hebat Indonesia, dalam istilah anak istimewa. Ya, kebetulan malam ini Mbak Yu hadir bersama anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak berkebutuhan khusus ataupun anak-anak istimewa kalau dalam istilah pendidikan. Ya, sebelumnya Mbak Yu pernah berkata kepada masyarakat Kerinci, Bayu pernah mengajar juga di salah satu sekolah keterbatasan, ya. Bayu pernah menjadi pengajar di sekolah istimewa selama 5 tahun. Bayu resign dengan beberapa kesibukan ataupun beberapa alasan. Malam ini Bayu ingin berbagi kepada masyarakat sinyal tidak connect. Kamu pakai wifi. Menjelang Bayu berbicara kepada masyarakat. Nah, dulu Bayu pernah mengatakan kepada masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Bayu pernah mengajar juga di sekolah keterbatasan. Kebetulan background pendidikan Bayu adalah pendidikan, ya. Jadi 5 tahun Bayu mengajar di sekolah keterbatasan lantaran kesibukan. Bayu resign ya dengan sesuatu alasan. Bayu memilih kesibukan lain. Nah, jadi malam ini Bayu hadir bersama Alvino. Alvino sehat? Jadi Alvino ini adalah teman kita ya dari keterbatasan ya. Oke, jadi kata dia, saya Alvino dari Kemantan ya, yang dulunya dia pernah sekolah juga. Tolong buka ini Facebook, buka Facebooknya. Jadi biar kita langsung nanti berbagi dengan, oh iya, tidak connect. Nah, jadi sepertinya sinyal malam ini agak terbatas ya. Apakah tidak bagus atau gimana? Mungkin agak nyendat-nyendat. Jadi menjadi informasi malam ini mengapa Bayu menghadirkan anak-anak hebat Indonesia, anak-anak hebat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, mengingat tahun-tahun belajar mungkin akan dibuka ya kan, bagi untuk anak-anak umum ya, anak-anak yang sehat mental dan rohaninya ya, yang sehat mental, badan dan jasmaninya itu hal yang wajar. Nah, jadi ada beberapa informasi yang ingin kita berbagi malam ini. Bagaimana dengan anak-anak yang keterbatasan ataupun ya keterbatasan lah, kita tidak boleh mempunyai mengatakan anak-anak dalam kekurangan, bahwasanya manusia yang sempurna itu juga ada kekurangannya ya kan. Jadi anak-anak yang dalam keterbatasan. Jadi malam ini Mbak Yu ingin berbagi kepada masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ada seorang anak hebat di Kerinci yang sudah lulus setingkat SMA ya. Udah tamat, sekolahnya udah tamat ya. Sekolahnya udah tamat, akan melanjut lagi ke jenjang perguruan ya. Ya, akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin Alvino akan kuliah. Sampaikan kepada pemirsa Mbak Yu Channel, Alvino tamat ya, akan lanjut lagi sekolah kuliah di Jakarta. Sampaikan kepada masyarakat ya. Saya Alvino setelah tamat dari sekolah SLB di swasta dan akan melanjutkan lagi ke perguruan tinggi di Jakarta. Nah, ini suatu motivasi untuk kita bahwasanya. Jadi, kalaupun ada anak-anak kita ya yang keterbatasan, buka dulu. Jadi malam ini memang agak sedikit koneksi ya, mengingat keterbatasan. Bayu juga tidak begitu pasif, tapi 80% Bayu menguasai bahasa mereka. Yang katanya Bayu ingin menginformasikan kepada masyarakat Kerinci, kalaupun kita ada anak-anak yang kekurangan ya, berkebutuhan khusus.
di rumah, boleh dalam kata lain yang tunanetra, uh, yang keterbatasan apalah fisiknya, yang seperti Vino juga keterbatasan pendengaran. Mungkin banyak orang mengatakan bisu ya, itu mungkin terlalu kasar kalau berbahasa seperti itu. Ini kalau dalam dunia pendidikan, anak-anak tunarungu ataupun keterbatasan bicara dan pendengaran. Jadi jangan mudah kita nganggap peka bisu, itu tidak boleh ya kan. Jadi Vino sudah membuktikan bahwasannya setamat dari SLB, ya SLB akan melanjutkan lagi ke perguruan di Jakarta. Hari ini ada 3 perguruan tinggi di Jakarta, mengingat di Kerinci keterbatasan hari ini tidak bisa memfasilitasi ataupun menampung untuk anak-anak berkebutuhan khusus pendengaran dan bicara untuk kuliah di Kerinci. Nah, di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi satu-satunya jalan itu harus di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, jadi ada 3 perguruan tinggi, katanya teman-temannya banyak kuliah di sana, di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Jadi seperti Mbak Yu ingin mengatakan, mengapa harus kuliah? Mengapa tidak di rumah saja tidur, makan, berak, tidur? Mengapa harus kuliah? Apakah bisa jadi guru setelah tamat nanti? Apakah bisa jadi guru ataupun jadi PNS? Bisa. Sampaikan. Bisa katanya, bahwasannya teman-temannya sudah banyak yang berhasil, teman-temannya banyak yang kuliah di luar daerah. Nah, jadi dia mengatakan teman-teman, kalau di Kerinci mungkin sedikit, ada beberapa orang yang bisa kuliah seperti dia, tapi di luar juga, ya kan, di komunitas dia, di grup dia itu, banyak teman-temannya yang kuliah, bahkan ada yang kuliah di luar negeri, ya. Nah, setelah kuliah di luar negeri, bahkan mereka ini menjadi pengajar ya, menjadi pengajar lagi di sekolah-sekolah Indonesia katanya. Jadi, jadi teman-temannya ini setelah dia kuliah di luar negeri, ada beberapa temannya yang kuliah juga di luar negeri. Jadi dia ini setelah pulang ke Indonesia, mengabdi langsung di sekolah-sekolah keterbatasan. Bahwasanya kata dia, yang bisa memahami dia dan dia, ini hanyalah orang seperti dia katanya. Jadi makanya sekarang Indonesia sudah membuka peluang untuk kesetaraan hak kewarganegaraan, bahwasanya udara, air, tanah, ya kan, manusia itu dilindungi hak dan kebutuhannya oleh negara, termasuk juga oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus, termasuk seperti keterbatasan pendengar. Kalaupun ada anak-anak kita mungkin yang tidak bisa berjalan ya di kursi roda, itu jangan kita kurung di rumah, jangan kita pasung di rumah, mak-mak ya, besti-besti untuk masyarakat Kerinci ya. Sekarang Bayu ingin merekomendasikan itu harus disekolahkan, jangan katakan mungkin ada anak-anak yang hiperaktif ya, yang anak-anak yang suka berlari-lari, itu yang suka aktif anak-anak ya, yang gini ya, inces ya, itu harus sekolah. Mengapa harus sekolah? Mengapa tidak di rumah saja? Nah, jadi kalaupun ada teman-teman dia katanya anak-anak seperti itu harus sekolah, jangan dikurung di rumah. Bahwasanya yang tidak ada kakinya ya, yang tangannya nggak ada, yang duduk di kursi roda, yang apalah mungkin yang tunanetra, mungkin yang tidak bisa melihat ya, harus sekolah. Itu bisa menjadi guru juga katanya, bisa kuliah juga. Sudah banyak teman-teman. Banyak teman-temannya yang buta ya, bisa sekolah, bisa kuliah juga, daripada di rumah kita tidak tahu apa-apa. Nah, jadi katanya kalau dirumahkan saja dia tambah merasa kurang gitu loh.
Jadi ini penting loh untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kalaupun kita ada anak yang kita katakan idiot, ya itu tidak boleh dalam bahasa idiot itu anak-anak super sebenarnya. Jadi itu harus disekolahkan. Ini mengapa Mbak Yu katakan ini? Ini kan udah tahun ajaran baru nih. Jadi Mbak Yu nanti nih ke depan akan merekomendasikan ada beberapa sekolah luar biasa ya, sekolah luar biasa seperti teman-teman. Jadi jangan ada yang dipasungkan. Jadi kalau jangan ada yang dikurungkan di rumah, tidak kita fasilitasi sekolah ada di gunung kau sekolah untuk apa sekolah. Toh jadinya nanti tidak jadi uhang ugo yang sehat beda tentu jadi uhang. Jangan. Kita tidak tahu keajaiban apalagi rahasia Tuhan di balik kekurangan ataupun keterbatasan mereka yang kita tidak tahu ya kan. Nah, jadi ada teman yang sudah menjadi pengajar ada. Nah, kata dia siapa ada. Nah, jadi kata dia anak Dewi Yul yang musisi ataupun penyanyi Indonesia senior itu menjadi dosen loh di Amerika ya, di Amerika. Kata dia, jadi dia sekolah di luar negeri, bahkan jadi dosen katanya. Jadi disitulah mereka punya komunitas. Jadi jangan kita katakan anak seperti ini tidak bisa berkomunitas, tidak bisa punya grup. Enggak, malahan mereka tuh lebih kompak katanya. Ada yang jadi dosen ya. Nah, jadi ada juga yang jadi guru katanya. Jadi itulah yang memotivasi Alvino ini ingin kuliah di Jawa. Ini inspirasi ya untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, bahwasanya anak-anak seperti apapun kekurangan ataupun apapun kelebihan anak-anak kita yang dalam keterbatasan, kita sebagai orang tua, keluarga harus fasilitasi dia untuk sekolah, terlepas nyona jadi aku, ya kan. Jangankan uhang-uhang sendu ini, kita yang sehat jasmani dan rohani kadang-kadang tuh masih honor juga, masih mengadu nasib juga, ya kan. Belum juga jadi pegawai ya kan, masih berjuang juga, apalagi seperti mereka yang tempat wadahnya itu untuk menampung mereka menjadi orang yang berbakti untuk bangsa sedikit. Jadi intinya mengapa harus sekolah, mengapa tidak di rumah saja. Anak-anak yang gini, yang sama denganmu tidak bisa berbicara, yang tidak bisa melihat, ya kan, yang super aktif, mengapa tidak usah sekolah, di rumah saja. Nah, kalau di rumah saja mereka tambah bandel. Nah, mereka tidak bisa berpikir apa-apa. Nah, kata dia kalau di rumah baik anak-anak yang keterbatasan itu, tuh hanya bahasa pengantarnya itu adalah bahasa ibu gitu loh. Adalah bahasa ibu. Sementara anak-anak yang seperti ini sekarang kan udah media ya kan, udah menggunakan sosial media, udah ada handphone. Jadi kalau dia sekolah, jadi bahasa pengantar mereka itu adalah bahasa Indonesia yang diatur di dalam dunia pendidikan, ya kan? Kalau tidak sekolah tidak bisa buka ini, nggak bisa buka ini kalau tidak sekolah. Kata dia kalau tidak sekolah itu anak-anak tidak bisa membaca, dia hanya bisa melihat apa katanya saja, mungkin menerka. Jadi kalau anak-anak dengan berkebutuhan khusus kita sekolahkan, sama dengan kita, anak-anak seperti ini walaupun dari Pino Kemantan, tapi dia tidak paham bahasa dusun gitu loh. Jadi anak-anak dengan tuna bicara, dia hanya paham bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat, oke, jadi kalau sekolah, nah, jadi kalau sekolah kata dia bilang kan ada di TV itu ada yang translate begini-begini di TV, jadi mereka bisa mengerti gitu loh, mereka paham apa itu informasi di nasional, apa itu informasi di media. Kalau anak-anak bisu dalam kata kalau kata kita bilang anak-anak bisu lah ya, anak-anak tunarungu tidak sekolah, dia tidak ngerti bahasa yang begini, yang di TV kan nggak ngerti juga media sosial kan, dia tidak bisa membaca katanya, karena bahasa pengantar itu adalah bahasa ibu ya, tapi kalau sekolah bahasanya bahasa
Indonesia. Jadi itu pentingnya sekolah. Nah, buka, tolong buka. Nggak apa-apa Mbak Yu merokok ya. Aduh, ini secara langsung. Siapa Mbak Yu mau sapa-sapa? Ini Vino Mbak Yu. Iya, ini Vino. Aduh ya, banyak sekali ini penonton kita malam ini. Mbak Yu tidak bisa sapa satu-satu. Pokoknya malam ini Mbak Yu ingin berbagi informasi. Mbak Yu sambil merokok tidak apa-apa ya. Itu kontennya podcast Rumah Mami ini seperti keakraban saja. Nah, jadi Alvino ini dia bisa buka handphone, bisa mengerti, paham, ya kan? Paham. Dia juga berprestasi, pernah mewakili sekolahnya untuk main badminton di Jakarta. Nah, peraih apa? Perunggunya apa? Dia mendapat perunggu ya. Jadi perunggu itu emas, perak, perunggu. Begini. Dapat kamu. Nah, dia dapat perunggu ya, katanya itu kalau perunggu itu juara 3 ya. Jadi juara 3 se-Indonesia pemain badminton ya untuk anak-anak sekolah keterbatasan tahun berapa? Tahun 2021 karena saat itu dia dikirim dari sekolahnya, katanya dari Kumun. Ya, waktu itu dia masih sekolah di Kumun ya. Jadi Mbak Yu ingin merekomendasikan ada beberapa sekolah keterbatasan saat ini juga sudah dibuka di Kerinci juga ya. Itu negeri ya. Negeri itu terletak di ujung ladang ya, di Kelok 3 itu ada sekolah keterbatasan khusus. Mungkin yang selama ini kita yang dari Kayu Aro malas menyekolahkan anak-anaknya untuk ke kota Sungai Penuh. Mungkin sekarang udah ada di Kelok 3 bagi untuk kawasan Sula bisa menyekolahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus di Kelok 3 di Sula ya. Kalau yang untuk di kota Sungai Penuh masih di Kumun ya. Ada juga sekolah SLB swasta itu di Kemantan. Jadi silakan menyekolahkan anak-anaknya, bahwasanya anak-anak yang keterbatasan itu jangan kita kurung di rumah ya. Contohnya Alvino ini dia sudah bertanya-tanya sama teman-temannya bahwasanya komunitas dia kuliah itu memang harus di Jawa ya, memang harus di Jawa sekolahnya. Jadi di sana itu memang ada khusus sekolah anak-anak keterbatasan gitu loh. Jadi jangan kita kurung anak-anak kita di rumah ya. Setiap anak-anak itu anugerah ya. Terlepas dia sempurna atau tidak sempurna, itu bukan kita yang ngatur dia sempurna. Jadi manusia yang sempurna kadang-kadang tuh masih banyak kekurangan ya kan. Nah, jadi harus sekolah. Jadi di sini Vino juga ingin menginformasikan kepada masyarakat Kerinci buka kelas ya untuk anak-anak ya kecil SD, SMP ya dan SMA ya. Dia juga pelatih katanya untuk badminton. Nah, jadi kalaupun ada anak-anak kita ya, ini kalau orang yang di hall, orang yang di pemain-pemain badminton, orang kenal si Vino ya. Orang kenal dia ini pemain hebat gitu loh, walaupun dia seperti ini pemain hebat ya. Di Jakarta aja di lingkup sekolah keterbatasan dia dapat juara 3 se-Indonesia untuk perunggu ya, untuk perunggu kan. Nah, jadi dia juga buka kelas sekolah badminton untuk anak-anak di Kemantan. Nah, sampaikan kepada Mbak Yu Channel untuk anak-anak. Mbak Yu merokok ya, Mbak Yu sambil sapa-sapa. Hai Bu Wilin. Nah, jadi kalaupun ada anak-anak kita ya, yang kita katakan yang hiperaktif ya, yang tela-tela, yang kekurangan ini itu nggak usah kita pikirkan. Yang pentingnya harus sekolah.
Jadi dengan anak-anak kita yang keterbatasan itu sekolahnya tumbuh dan berkembang tuh sehat jadinya. Udah anak kita seperti itu, tidak perlu kita sekolahkan. Jadi dia tuh merasa terkurung perasaannya, terkurung batinnya, terkurung hak dan kewarganegaraannya sebagai manusia kayak gitu. Jadi yang you tidak bisa ngatur kan. Jadi kalau you tidak sekolah, you tidak mengerti bahasa itu, termasuk tunarungu, termasuk tunanetra. Mengapa tunanetra itu you tidak bisa kalau di sekolah anak-anak tunanetra uh, kalau anak-anak tunanetra, nyu bisa huruf braille gitu, nyu bisa baca Al-Quran, nyu bisa baca apa. Contohnya ya kan ada juga itu murid Mbak Yu dulu, Andika ya, Andika yang penyanyi itu juara 1 itu untuk di FLK Jambi tahun 2000 berapa itu Mbak Yu yang ngantar ya. Sekolah harus sekolah. Jadi kalaupun ada anak-anak dalam keterbatasan jangan disuruh ngamen ya kan, jangan disuruh cari uang, jangan dibudidayakan, jangan mereka tuh dijadikan komoditi untuk menjadi tulang punggung keluarga, nggak boleh. Jadi udah mereka keterbatasan, disuruh minta-minta, disuruh ngamen itu nggak boleh. Jadi hak mereka juga ada di sebuah negara. Hari ini Kerinci sudah membuka sekolah keterbatasan khusus ya. Kalau tidak salah itu Fadli Sudria sudah menghibahkan tanahnya untuk negara sebanyak 1 hektar sudah dibangun oleh negara itu tanah untuk SLB ya di Keluk 3. Kalau untuk di Kota Sungai Penuh ada di Kumun dan swasta juga ada di Kemantan. Silahkan saja, yang penting anak itu harus sekolah. Dan seperti Vino ini ya, dia sudah buka mana? Sini Bayu tengok. Nah, jadi contoh si Vino ini dia udah buka kelas-kelas belajar ini. Kebetulan jaringanmu nggak bagus. Nah, dia udah buka ini kelas belajar untuk badminton. Bahkan dia juga melatih anak-anak normal loh, SD, SMP, SMA ya. Tentu pakai biaya ya per jam katanya ya. Ini banyak ini, silakan buka Facebooknya ini Alvino ya. Nah, ini contohnya. Contohnya Alvino ya, dia ini pelatih juga ya, coach juga untuk badminton. Tapi kalau orang-orang yang biasa tuh main badminton, dia juga hadir hari ini juga pulang main, bisa ditengok. Nah, katanya hari ini dia juga baru gimana? Main di mana? Di Kubang. Oh, katanya dia habis latihan di hall di Kubang. Kubang apa kota itu? Oh iya di Kubang, katanya di samping masjid itu kan cuma di Kubang itu, iya di Kubang. Rame. Nah, jadi itu informasinya. Oke, untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, malam ini kita masih tetap bersama Bayu Channel ya. Jadi kalaupun ada informasi yang ingin disampaikan, silahkan datang kepada Bayu Channel seperti janji Bayu malam ini untuk anak-anak yang istimewa ya, tidak ada dusta di antara kita. Sengaja Bayu ingin memfasilitasi, ingin memberi informasi kepada masyarakat Kerinci, kalaupun ada anak-anak dalam keterbatasan di dalam rumah tangga kita, itu sekolah kan yo, jangan dari sekolah. Ya, ada di Kumun, ada di ujung ladang itu sudah dibangun juga sekolah keterbatasan ya, sekolah negeri ya, nanti di situ nanti akan ada juga asramanya. Itu Fadli Sudria ya, kita tidak menggadang-gadangkan Fadli Sudria, ini fair saja. Yang selama ini bertahun-tahun sudah ini Kerinci berkembang, pisah dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tidak ada sekolah SLB, sekolah berkebutuhan khusus yang negeri, satu-satunya itu ada swasta tapi di Kemantan. Sekarang sudah berdiri sekolah SLB negeri di ujung ladang, itu tanahnya dihibahkan ataupun dikasih secara gratis oleh Fadli Sudria dan Ibu Denita, tanah pribadi dia untuk negara. Hari ini sudah dibangun sekolah SLB oleh negara. Jadi
bagi masyarakat yang dari Kayu Aro, Sulak, mungkin bisa sekolah di sana, yang di tengah mungkin malas ke Sungai Penuh, mungkin bisa di Kemantan, yang walaupun swasta, yang dari hilir mungkin bisa di Kumun. Oke, selamat malam, itulah informasinya. Jadi kalaupun ada yang pertanyaan di kolom komentar, hari ini FB-nya masih dalam sinyal tidak bagus, nanti Bayu akan balas-balas. Kita doakan Vino bisa melanjutkan kuliah di Jawa ya, pulang berhasil. Oke. Nah, jadi Kerinci sudah membuktikan ada anak hebat ya dalam keterbatasan, bahwasanya hak dan kesetaraan itu bisa diraih, kesempatannya sama. Contohnya jangan kita katakan kau tidak berguna ya, nyatanya sampah aja masih ada gunanya, masih bisa didaur ulang, masih bisa dinikmati kembali keutuhannya, apalagi manusia. Jangan katakan manusia tidak berguna, yang tidak berguna itu adalah pikiran kita sendiri. Oke, Kerinci dalam berita Sungai Penuh, dalam informasi Baju Channel sebagai Presiden Mamek Kabupaten Kerinci Kota Sungai Penuh menyampaikan informasi terupdate dan terkini kepada masyarakat Kerinci, Jambi, Indonesia. Dadah, Alvino.